Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Baik Ustaz-ustaz sekalian ya. Insyaallah pada hari ini kita akan diisi oleh Ustadz kondang kita ya, Ustadz Khairun Nahar SAG, dengan tema meraih malam Lailatul Qadar ya, malam yang paling mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan insyaallah. Sebelum itu kita mulai dulu dengan bacaan basmalah agar lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama Ipal itu sebetulnya sudah viral sekali ya Ustaz ya. Ipal sampai di filmin waktu itu ya. Ipal adalah maut waktu itu ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari tahun ke tahun view-nya sama seperti ini Ustaz dan Ustazah ya. Ketika ceramah itu tengah kosong, pas kanan kiri baru ada orang. Ini artinya Ustaz dan Ustazah mengamalkan tafassahu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya. Apabila dalam majlis maka berlapang-lapanglah. Nah, ini artinya Ustazah mengamalkan itu berlapang-lapanglah. Ini antara berlapang-lapang beneran itu atau mencari sandaran ya. Baik Ustaz dan Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah Ustaz dan Ustazah semua, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Sang Khalik dan kita adalah makhluk yang senantiasa selalu memuji dan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah adalah Khalik, Saudara Ustazah, sampai saat ini tidak ada satupun ciptaan Allah yang bisa ditandingi oleh manusia. Manusia sepintar apapun mencoba untuk membuat manusia semacam robot atau boneka yang serupa dengan manusia, itu tidak bisa. Manusia mencoba untuk membuat hewan juga tidak bisa. Manusia yang kata orang itu, orang Cina dan Jepang, mereka adalah orang-orang terpintar, mereka berusaha untuk menciptakan matahari, mereka juga tidak bisa. Bukti bahwa Allah adalah Khalik dan kita adalah makhluk, dan manusia juga tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa jadi ada 4 raja terkaya Ustaz dan Ustazah. 4 raja terkaya yang pernah hidup sepanjang sejarah Ustaz dan Ustazah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada 4 raja terkaya ya. 2 dari muslim dan 2 dari kafir. 1 adalah yang dari muslim, Zulkarnain. Yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Yang ketiga adalah Bukhtun Nasr. Yang keempat adalah Namrud. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah raja terkaya pada zamannya. Ya, bisa jadi sampai sekarang. Ya. Waktu itu Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkanlah aku untuk memberikan makan hewan, makan makhluk hidup." Jadi Nabi Sulaiman itu dengan tentaranya dari kalangan bangsa jin, bangsa manusia, kemudian bangsa hewan, semuanya itu di tangannya Nabi Sulaiman
itu beliau minta izin sama Allah untuk memberikan makan makhluk yang hidup di dunia. Awalnya Allah bilang, tidak Sulaiman, kamu tidak akan sanggup. Kemudian Nabi Sulaiman pun tidak putus asa, ya Allah izinkan aku ya Allah sekali aja. Kemudian Allah pun mengizinkan. Kemudian Nabi Sulaiman pun menyuruh bala tentara semuanya dari kalangan manusia, jin, hewan dan semuanya untuk menyiapkan makanan untuk semua makhluk hidup. Kemudian Nabi Sulaiman pun pertama kali yang diberikan makan adalah hewan laut. Ketika diceritakan makanannya itu ya sepanjang kalau kita jalan setengah bulan, sepanjang itu persediaan makanan untuk makhluk hidup pada saat itu. Yang ingin diberikan sama Nabi Sulaiman yang pertama adalah makhluk hidup di laut. Kemudian tentaranya semuanya diperintahkan untuk memberikan makan memberi makan ke laut. Kemudian ada ikan satu besar itu makan semua persediaan makanan Nabi Sulaiman. Habis untuk satu ikan besar saja Ustazah. Kemudian Nabi Sulaiman pun menangis dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang sekaya apapun yang bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita syukuri bahwa sekarang kita masih diberikan sehat, bisa makan, bisa merasakan makanan yang nikmat, saudara-saudara. Ya, bisa semuanya kita rasakan, bisa melihat ya. Yang pada saat ini ustadz-ustadzah ya, Palestina kembali digempur ustadz-ustadzah. Dalam waktu 24 jam ustadz-ustadzah sudah 1000 korban. 400 yang meninggal, 500 yang sakit, yang terluka. Barusan tadi saya lihat. Ya, sudah 1000 korban ustadz-ustadzah, luar biasa ya. Baik ustadz-ustadzah semua, ya. Tema kali ini adalah insyaallah saya akan membawakan tema meraih malam Lailatul Qadar. Ustadz-ustadzah semuanya, ya. Kita sekarang sudah masuk ke 19 Ramadan. Artinya sudah tinggal 2 hari lagi menuju 10 malam terakhir. Mulai dari 21. Ya. Sebelum kita meraih atau merasakan ruhnya malam Lailatul Qadar, ya, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu malam Lailatul Qadar. Ini kita ustaz-ustazah sharing aja ya. Ya, insyaallah ustazah sudah paham semua ya. Di surat Al-Qadar kemarin saya baca artikel yang bagus sekali dari humas kita ya, Ustaz Hendri. Ya, beliau punya jamaah namanya MUI. Iya, Ustaz Hendri ya. MUI itu singkatan apa, Ustaz? Manchester United Indonesia. Jamaahnya ada Ustaz Firman tuh lagi tidur. Oke, lanjut. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan nya, ya. Nya ini dinisbatkan ke Al-Qur'an, ya. Nah, seperti yang Allah firmankan juga, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Sesungguhnya pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Nah, kemudian 2 hari lalu kita juga baru masuk peristiwa nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Sedangkan di ayat 1, anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apakah artinya malam Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan? Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, nah ustaz-ustazah khawatir ada yang memiliki pemahaman yang seperti itu, ustaz-ustazah. Jadi berbeda, ya. Jadi malam nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran itu disampaikan Jibril ke Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu ya sependapat para ulama di tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Al-Quran
yang full utuh itu diturunkan dari Allah langsung ke Baitul Izzah atau di langit-langit dunia. Ya, itu utuh langsung ke Baitul Izzah, Ustaz. Nah, itu malam Lailatul Qadar peristiwanya itu. Jadi tidak ada yang tahu, Ustaz, ya, kapan itu terjadinya, ya. Nah, tapi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa terjadinya adalah di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, diawali dengan pertanyaan. Kemudian Allah menjelaskan ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini namanya adalah tafsir ayat bil ayat. Ya, jadi satu ayat kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Seperti di ayat fawailul lil musallin. Dan celakalah orang-orang yang salat, ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu, nah tafsir berikutnya yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai. Nah, ya, jadi ditafsirkan. Selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian Allah menjelaskan, ya, di tafsiran berikutnya Allah menjelaskan, ya, bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, 1000 bulan, Ustazah. Nah, ini kenapa Allah menciptakan malam Lailatul Qadar, Ustazah? Bahwasanya, ya, dulu para sahabat iri, ya, karena di zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, itu umur manusia itu panjang-panjang, ya, ada yang sampai ratusan tahun, 400 tahun sampai 900 tahun, ya, dan para sahabat itu ingin juga berlomba-lomba untuk menyamai kebaikan atau ibadah-ibadahnya kaum-kaum terdahulu yang sangat banyak. Kemudian Allah pun mentakdirkan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih daripada 1000 bulan. Lebih, bukan hanya 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat warruh, dan ruh di sini disebutkan adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah Sayyidul Muluk atau pemimpin para malaikat, Ustaz. Maka disebutkannya terpisah, berbeda, ya, untuk mencatat urusan-urusan, ya. Karena di sebagian makna Al-Qadar artinya adalah sempit, Ustaz. Ya, jadi selain Al-Qadar adalah mulia, Al-Qadar juga dimaknakan sebagai sempit. Apa arti sempit, Ustaz? Maksudnya sempit adalah pada malam itu malaikat itu semuanya turun dari surga, turun semuanya ke dunia, ya, turun semuanya ke dunia sampai sesak dunia, ya, dipenuhi dengan para malaikat. Ya, makanya dinamakan qadar, artinya sempit. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Salam, kesejahteraan sampai tiba terbit fajar. Nah, artinya adalah itu kejadiannya adalah malam. Ustazah. Baik, Ustazah, ya. Adapun, ya, untuk meraih malam Lailatul Qadar, Ustazah, ya, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya, Ustazah, kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, Nabi itu dari awal Ramadan itu sudah sibuk setiap malam, Ustazah, enggak cuma di malam 10 malam terakhir, ya. Karena kita lihat sejarah tarawih, ya, itu pun berawal dari kebiasaan Nabi sholat setelah Isya, ya. Setelah Isya di awal Ramadan Nabi itu sholat sendiri setelah sholat Isya. Kemudian para sahabat pun, ya, ingin ikutlah para sahabat, ya, satu persatu ikut. Kemudian lama-kelamaan jadi banyak. Kemudian setelah itu Nabi sholat di rumah. Ketika para sahabat sudah siap di masjid menunggu Nabi sholatnya di rumah. Nabi bilang, ya,
Aku tahu semalam kamu semua pada nunggu aku, tapi aku tidak datang. Aku khawatir nanti sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Subhanallah. Ya, ini adalah kasih sayang Nabi kepada umatnya supaya tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakan ibadah tarawih. Jadi Nabi pun sholat tarawih di rumah, ya. Setelah itu, ya. Supaya tidak diwajibkan kepada kita ustaz dan ustazah, ya. Artinya Nabi itu dari awal pun sudah sibuk dengan malamnya ustaz dan ustazah, ya. Sampai di malam 10 malam terakhir Nabi pasti lebih sibuk ustaz dan ustazah. Amalan-amalan, nah ini saya bagi dua ustaz dan ustazah. Yang pertama adalah amalan individu dan amalan sosial ustaz dan ustazah. Yang pertama adalah amalan individu, yaitu sholat malam ustaz dan ustazah, ya. Nah, ini sholat malam menjadi sholat yang istimewa ustaz dan ustazah, ya. Karena kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, ya. Dan dari malam itu, ya, fatahajjad bihi, tahajudlah, nafilatan lak, sebagai tambahan kamu. Asa, ya, mudah-mudahan kamu diangkat ke tempat yang terpuji. Jadi ustaz dan ustazah, orang yang suka sholat malam, ya, biasanya itu, ya, dia itu memiliki jabatan yang tinggi di pekerjaannya. Kalau dia tidak memiliki jabatan yang tinggi, ya, dia punya pengaruh di tengah-tengah lingkungannya ustaz dan ustazah. Karena itu janji Allah, ya, maqamam mahmuda, ya. Janji Allah diangkat ke tempat derajat yang terpuji, ya. Maqamam mahmuda. Ya, kemudian ustaz dan ustazah, ini pun menjadi istimewa ustaz dan ustazah. Karena apa? Karena dalam satu riwayat, ya, dijelaskan bahwa Allah itu langsung turun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu artinya adalah dari jam 1 sampai menjelang subuh. Allah langsung turun dan Allah bilang, siapa yang minta kepadaku, aku langsung kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni, ya. Ya, siapa yang doa kepadaku, aku akan kabulkan. Semuanya ustaz dan ustazah, ya. Maka dari itu, ya, banyak sekali riwayat-riwayat yang mengistimewakan waktu malam ustaz dan ustazah. Ya, sampai-sampai Lailatul Qadar pun waktunya malam, ya, bukan siang atau pagi. Karena malam itu adalah di mana waktu yang memang jarang orang bisa melihat, ya. Artinya orang-orang terlihat sungguh-sungguh ingin beribadah, sungguh-sungguh cinta sama Allah terlihat di waktu malam. Ketika orang tidak ada, ketika orang pada tertidur, terlelap semuanya, dia rela untuk bangun, nah kemudian sholat malam. Nah, makanya dijelaskan ada 7 golongan, ya, yang ketika tidak ada naungan, dia dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dia sholat dalam kesendiriannya, kemudian dia nangis dalam sholat itu, ya. Maka dari itu, ustaz dan ustazah, malam itu adalah menjadi terutama seperempat terakhir, ya, adalah istimewa, waktu yang istimewa yang Allah ciptakan untuk manusia, ustaz dan ustazah. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf. Ya, Nabi mengajarkan kita untuk i'tikaf. Nah, dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah ketinggalan i'tikaf di 10 malam terakhir, ya. Nah, kemudian sampai Nabi wafat, kemudian dilanjutkan oleh para istrinya. Ya, jadi ustaz dan ustazah, ya, bersiap-siaplah kita nanti ketika 10 malam terakhir kita i'tikaf, ya. Ya, i'tikaf artinya apa? Berdiam diri di masjid, kemudian diisi dengan ibadah-ibadah yang itu mengandung ibadah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah tadarus Al-Quran, ustaz dan ustazah. Nah, tadarus Al-Quran, nah ini sudah kita ketahui bahwa satu huruf itu bernilai, ya, 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan dan apalagi di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ustaz dan ustazah, itu kalau dikalikan sama dengan, kalau dihitung tahun, sama dengan 83 tahun, ustaz dan ustazah. Artinya kalau kita baca Quran satu huruf pun, ya, satu huruf itu kita dikalikan sama dengan kita baca full 83 tahun lamanya, ustaz dan ustazah. Masya Allah, ya.
Dan Allah juga, Rasul juga bersabda Ustaz dan Ustazah, ya, surga rindu. Nah, surga rindu, ya. Ini Rasul menggunakan kata rindu sebagai kalimat pujian buat kita, ya. Surga rindu, ya, untuk kepada 4 golongan ini, ya. Yaitu yang pertama adalah orang yang sering baca Quran, yang kedua orang yang menjaga lisannya, yang keempat orang yang memberikan makan orang miskin, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 3 amalan itu Ustaz dan Ustazah, amalan individu yang bisa kita lakukan, ya, ketika di malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya adalah amalan sosial Ustaz dan Ustazah. Rasul pun mengajarkan kita, ya, tidak hanya beramal, ya, individu saja, tapi Nabi juga mengajarkan kita untuk mengajak yang lain. Ya, yang pertama adalah, ya, amalan sosial adalah mengajak keluarga kita, ya. Dalam hadis disebutkan bahwa di 10 malam terakhir Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian mengajak para keluarganya untuk ikut juga beribadah di 10 malam terakhir. Artinya ini adalah amalan sosial yang Nabi lakukan, ya. Nabi tidak egois, Nabi tidak hanya ingin dia saja yang dapat fadilah malam Lailatul Qadar, Nabi juga ingin keluarga juga dapat Ustaz dan Ustazah. Ya, maka dari itu apalagi laki-laki Ustaz dan Ustazah, kita sebagai kepala keluarga, ya. Ya, Allah pun menguatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu dan keluargamu, ya, dari siksa api neraka. Jadi artinya apa? Enggak cuma kita Ustaz dan Ustazah yang kita lindungi dari neraka, tapi keluarga kita juga kita lindungi Ustaz dan Ustazah. Yang kedua adalah perbanyak sedekah. Ya, tadi saya sebutkan salah satu yang masuk ke golongan orang-orang yang dirindui surga adalah orang yang memberikan makan orang lapar Ustaz dan Ustazah. Ya, jadi Ustaz dan Ustazah, ya, ketika Ustaz dan Ustazah mungkin di perjalanan mau itikaf melihat orang pinggir jalan, pemulung, atau orang yang miskin, atau orang yang lagi mencari sesuap nasi, Ustaz dan Ustazah, ya, sambil bawa apa sesuatu untuk diberikan ke orang tersebut. Nah, itu kita akan mendapatkan banyak pahala karena kita mendapatkan, pertama adalah kita akan mendapatkan pahala dari Allah tentunya. Yang kedua, kita membuat dia bahagia Ustaz dan Ustazah. Ketika dia bahagia, dia akan mendoakan kita Ustaz dan Ustazah. Kalau dia akan mendoakan kita, nah Ustaz dan Ustazah, ya, insya Allah doa-doa yang dia lantunkan ke kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ustaz dan Ustazah, ya. Jadi itu Ustaz dan Ustazah, ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi amalan-amalan yang kita bisa lakukan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Amalan individu adalah sholat malam, i'tikaf, dan tadarus. Kemudian amalan sosialnya adalah mengajak keluarga kita untuk berbuat kebaikan. Dan yang kedua adalah berbanyak sedekah. Cukup dari saya Ustaz dan Ustazah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.